Profil Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 sunan wali. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren dalam Duhur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 sampai 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat jalan raya Pos Anyar Panarukan. Dari kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi. Metode dakwah Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tiap wali memiliki karomah yang menjadi anugerah dari Allah. Simak ulasan berikut tentang karomah Sunan Derajat. Yang pertama, ditolong ikan cucut dan ikan talang. Ketika kapal yang ditumpanginya keran atau tenggelam di lautan, sang Sunan berpegangan pada kayuh atau dayung perahunya. Sunan Derajat dapat bertahan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemudian muncul ikan cucut serta ikan talang atau cakalang yang akhirnya menyelamatkannya. Kemudian setelah terobang-ambing ombak di lautan luas dan ditolong oleh ikan cucut atau ikan talang ini, akhirnya beliau terdampar di desa di pesisir kota Lamongan. Yang kedua, yaitu memancarkan air dari lubang bekas umbi. Ketika Sunan Derajat mengadakan perjalanan dakwahnya, beliau dan pengikutnya merasa kehausan, maka beliau meminta semua untuk istirahat dan mencari air untuk diminum. Beberapa santrinya mencabut umbi hutan atau wilus untuk diambil airnya. Ketika itu Sunan Derajat berdoa kepada Allah agar diberikan air. Maka saat itu juga keluar air memancar deras dari bekas cabutan umbi hutan tersebut. Hingga saat ini air keluar dari bekas cabutan umbi hutan tersebut masih ada, bahkan dijadikan sumur oleh warga sekitar. Sumur ini menjadi sumur abadi yang ada di daerah itu. Yang ketiga, yaitu memindahkan masjid dalam waktu semalam.